Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Isnardi. Kita lanjutkan pembuatan sistem informasi rumah sakit berbasiskan kode Nether 4 dan jQuery dan Bootstrap. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembuatan tombol edit dan tombol hapus. Kalau kita lihat sekarang, tombol edit ini kalau diklik belum menghasilkan apa-apa. Maka sekarang kita akan coba buat sehingga tombol ini, kedua ini bisa aktif, sehingga kita bisa mengedit data dan menghapus data-data yang tidak dibutuhkan. Baik, langsung saja kita masuk ke coding kita. Sekarang kita cari tombol edit ini, button edit, button edit. Ya, ini tombol button edit kemarin. Sekarang untuk agar bisa diklik, nanti di sini kita tambahkan sebuah kelas, kita beri nama kelasnya btn edit. Jadi Anda lihat di kelas biasanya isinya btn, btn info, btn sm. Sekarang kita tambahkan btn edit. Jadi kita buat kelas btn edit. Nanti kita akan mengklik berdasarkan kelas ini. Oke, setelah kita buat btn edit, maka langkah berikutnya adalah kita kopikan saja modal tambah yang sudah kita pernah buat. Modal tambah ini mulai dari form. Jadi kalau ini kemarin modal tambah, kita tandai dulu. Ini adalah modal tambah. Jadi ini untuk penanda aja biar mudah diingat. Sekarang kita kopikan ya. Kita kopikan mulai dari form sampai slash form. Ya, sampai di sini. Kita kopikan dari modal tambah, kita kopikan. Copy. Kita buat di bawahnya. Nanti ini kita kasih label dulu biar mudah nanti ingatnya. Ini akhir form tambah. Maka form to editnya kita mulai dari sini. Kita kasih komentar juga biar mudah dicari form edit. Nah, kita pastikan yang tadi di bawahnya. Kita pastikan di sini. Oke, sekarang kita sudah punya form edit. Nanti ini kita rubah jadi edit gitu ya. Bagi yang pakai komposer mungkin ini tidak masalah. Bagi yang pakai sum atau pakai WAM, ini nanti extendnya ini dirubah jadi echo base URL ya. Echo base URL dokter edit kayak gitu. Oke, nanti di komentarnya saya tambahkan bagi yang menggunakan sum. Oke, lanjut. Kalau ini sudah diganti, modal ini kita rubah ya. Kita beri namanya jadi modal edit saja. Edit modal. Ya, kayak gitu saja. Kita lanjutkan. Nah, tombol edit yang sudah kita buat tadi, tombol edit yang sudah ada, yang sudah kita berikan kelas edit tadi. Sekarang di tombol edit ini kita tambahkan agar tombol edit ini membawa data yang ada. Jadi kalau di sini ada data-datanya, nah, biar tombol ini diklik, dia membawa data-data ini berdasarkan ID yang ada ini. Maka itu kita tambahkan keterangan datanya di sini. Kita tambah data, umpamanya ini ID. Kita buka PHP saja.
Jadi kita akan bawa data-data yang ada di sini. Namanya ini kita ambil ini aja. Ada nanti akan ada row, nama, ada ya. Biar mudahnya Anda ini aja, si bawah aja ya. Kita rubah jadi nama. Jadi kita tambahkan di tombol edit ini sekaligus kalau diklik dia membawa data-data ini. Oke, kalau sudah kita, jadi tombol ini akan terpanggil kalau diklik, maka dia akan kita buatkan di script di bawah. Kalau ini itu memanggil data tabel kemarin, kita tambah saja di sini biar untuk memanggilnya. Ini di enter saja. Kita tambahkan sama jadi ini artinya nanti kalau tombol ini diklik, jadi kalau tadi kita sudah buat tombol button ya, button eh, kita kasih button itu, ini kelasnya edit, PTN edit. Maka untuk kalau ini diklik, ya kalau ini maka dia akan memicunya jadi ya di script ini. Kalau BTN edit diklik, maka nah sekarang kalau dia diklik kita buat dia umpamanya memanggil modal gitu ya. Jadi kalau dia diklik kita akan buat dia memanggil modal. Edit modal sesuai dengan nama modalnya tadi. Edit modal titik show ya. Jadi kita coba. Jadi kalau tombol button tadi diklik, maka dia akan memanggil sebuah modal. Nama modalnya adalah edit modal. Kita simpan, kita cobakan dulu sampai di sini. Apakah dia berhasil memanggil modalnya? Refresh. Nah, ada data yang salah. Oke, kita lihat di mana kesalahannya. Kita lihat kesalahannya. Oh, ternyata ini kita seharusnya ini ya tutupnya terakhir. Kita letakkan di sini tutupnya seharusnya. Oke. Jadi kita simpan lagi.
Kita lihat reference. Kita klik tombol edit, maka dia sudah manggil modal tadi. Cuma belum ada isinya. Kalau edit seharusnya ada isinya di sini. Oke. Maka kita beri isi. Gimana cara memberi isinya? Kita kembali ke codingan kita. Untuk memberi isi, maka form yang sudah ada itu, input tipe tag-nya, kita beri dia kelas. Oke, kita lihat tadi. Oke, di form edit tadi, kita kembali ke form edit. Kita tambah kelas di input tipe yang sudah ada. Umpamanya ini input tipe ID dokter. Maka di kelasnya sekarang, kita buat aja kelasnya di sini. Kita samakan aja dengan ID-nya. Kita buat aja ID dokter. Itu juga seterusnya di nama dokter. Kita tambahkan kelas di sini. Nama dokter. Kemudian juga nomor HP. Selesai kita buat kelas di masing-masing input IP-nya. Ya, ada 3. Kita buat, kita beri nama kelasnya. Maka langkah berikutnya adalah kita ambil data dari tombol edit. Ya, kita simpan di kita masukkan ke tombol ini. Jadi kita ambil data yang ada tadi di tombol edit, sekarang dimasukkan ke dalam input IP yang sudah kita beri nama kelasnya tadi. Nah, caranya kita tambahkan di script, ya. Tambahkan di script tadi masih kosong. Tadi hanya kalau tombol button edit itu diklik, maka menampilkan modal. Baru itu aja. Sekarang tombolnya kita isi. Nah, cara mengisinya, kita ambil dulu yang ada di tombol edit tadi, kita simpan dalam sebuah variabel. Ya, umpamanya variabelnya kita beri nama umpamanya ID. Ya, kita ambil string this. Tadi data ID gitu ya, yang pertama. Oke, copy saja. Yang kedua tadi data nama. Kemudian datanya ini variabel penampung ya, HP. Nah, ini datanya. ID, nama. Yang HP. Jadi sekarang kita tampung ya apa yang ada di tombol tadi. Kita tampung. Kemudian kita set data ke dalam ya, ke dalam form tadi. Kita setnya tadi caranya $. Ini adalah name-nya yang tadi ya. Name-nya berdasarkan name-nya. Copy saja. Jadi ini berdasarkan kelas yang kita buat tadi di form. Ini adalah variabel penampung tadi. Oke. Nah, sekarang perubahannya kita kasih terakhirnya di sini. Terceng. Kita simpan, kita coba lagi apakah sudah terambil isi.
Ya, masih kosong. Kita lihat di mana kesalahannya. Kita kembali ke codingan kita. Jadi untuk mengambil kesalahannya, jadi tadi kita ini adalah kelas. Kelasnya umpamanya ada ID, ada nama, ada nomor HP. Maka untuk mengambil kelasnya, di sini kita awali dengan titik. Nah, titiknya tadi kita ketinggalan titik. Nah, jadi ini untuk diingat. Kalau titik ini adalah untuk mengambil kelas. Sedangkan kalau tanda pagar kayak gini, ini adalah untuk mengambil ID. Ya, jadi umpamanya edit modal tadi, kalau kita lihat di modal edit, nah ini ID-nya edit modal. Tapi kalau untuk mengambil kelas, ya kelas kayak gini, maka diawali dengan titik. Kita simpan, kita cek lagi, apakah sudah bisa terbawa datanya, kita klik. Ya, oh ini belum tersimpan, baru satu. Ya, kita refresh dulu kali. Ya, datanya sudah terbawa. Kalau kita ambil yang ini, ya, datanya sudah dimasukkan. Oke, ya. Nah, maka kalau sudah sampai di sini, sekarang kita buat, ya, datanya sudah terambil, sudah masuk ke form. Sekarang kalau ini dirubah, ya, kalau ini dirubah namanya, kalau kita simpan, nah gimana supaya tersimpan? Sekarang kita buatkan controller untuk menampung apa yang dirubah itu, ya. Kita buat controllernya, kita kembali ke coding, ya. Kita buat sebuah function, namanya function edit. Kita kembali di controller dokter, oke. Kita buat sebuah function, nama functionnya nanti function edit, ya. Ya, seperti biasa kita buat function atau kita copy aja function ini. Copy. Nama functionnya function edit. Ya. Kemudian ya ini tetap manggil model. Ini tidak kita perlukan. Kita buat saja. Kita tampung dulu $id. Kita ambil ID yang tadi, yang terbaca di form tadi. Jadi kalau kita klik tadi ID-nya kayak gini, nah kita ambil ID ini, ya, berdasarkan NIM dari ini. Oke. Kita ambil berdasarkan NIM-nya. Oke. Caranya this. Jadi kita ambil berdasarkan NIM-nya gitu ya. Oke, kita ambil berdasarkan NIM dari input tipe tag tadi ya, penampung ini, penampungnya apa NIM dari ini. Kita ambil, kemudian kalau sudah terambil, maka kita buat sebuah variabel array untuk menampung data-data yang lain. Jadi kalau ID-nya tadi sudah kita ambil, maka berikutnya kita tampung data-data yang lain. Maksudnya bisa nanti ada nama, nomor HP, dan sebagainya. Kalau untuk form lain nanti. Ini sudah kita ambil, maka yang lainnya kita tampung dulu. Cara nampungnya kita buat dalam bentuk array. Kita buat di sini nama dokter,
Nah, ini sama kayak this ya. Kita copy aja. Oke. This request nama. Kenapa ada berapa garis bawah ya? Ada kesalahan. Oh ya, kita lupa di sini ya. Seharusnya ada ya tombol panah di sini ya. Sehingga garis merahnya hilang. Oke, simpan. Oke. Kalau sudah, ini kita akan lanjutkan. Ini sorry, kenapa garis merah lagi? Ini ada seharusnya koma ya. Harusnya koma sana. Kita simpan. Ya. Ada satu garis merah lagi. Kenapa? Ini ya. Sebenarnya kita langsung tahu kesalahannya di mana. Karena ada langsung garis merahnya. Ya, kita perjelas biar nampak kelihatan. Ya, ternyata ada ya titik komanya yang kurang. Sekarang kita lanjutkan ke, kalau kita sudah tampung ya, kita tampung data-data yang ada tadi, kita lanjutkan ke model ya, dolar model. Jadi ini nanti kita akan membuat sebuah function ya di model dokter. Kita akan buat function, nama functionnya adalah update dokter yang membawa data-data ini, ya, nama, nomor HP, berdasarkan ID, ya, berdasarkan ID. Oke. Ya, di sini nanti ya bagi yang pakai ya, bagi yang pakai SAM atau WAM, nah, mungkin jalannya di indeks. Kalau tidak jalan, Anda harus buatkan base URL, sebutkan nama functionnya, dia akan pergi ke function apa setelah ini. Saya kira itu artinya. Nanti kita coba apakah ya kalau ada error kita bisa rubah sini, kita bisa buatkan base URL, atau kalau di sini bisa langsung ke dokter gitu ya. Maka dia artinya dia akan mencari function index langsung. Oke. Ya, bagi yang pakai SAM tahuan sering ada masalah di sini, maka nanti langsung saja Anda kasih base URL di sini. Kenapa ada garis merah? Ya, coba siapa yang tahu? Pasti di sini ada kurangnya tuh ya. Jadi ya udah hilang garis merahnya. Sekarang kita buat di model. Apa yang kita buat di model? Itu function update data berdasarkan ini ya. Ini kita copy saja ya, copy, kita pergi ke model ya, kita buat di model sebuah function update dokter. Kita cari modelnya, model ya, kita buat klik kanan di sini saja, new. Oh, functionnya sudah ada, kita tinggal panggil aja, tinggal buat function baru. Kita buat di sini public function. Nama functionnya yang tadi sudah kita kopikan harus sama dengan yang ada di apa tadi ini, update dokter, membawa dolar data berdasarkan ID. Jadi kira-kira seperti itu, membawa data-data ini
ya, nama dokter dan nomor HP. Data yang dibawa berdasarkan $ID. Oke. Isinya adalah di sini kita langsung aja query untuk mengupdate data. Jadi $query kita buat di sini. $query sama dengan ya sama ya, kita pakai this DB table kayak gini, tinggal copy saja. This DB table masih menggunakan tabel dokter. Nah, sekarang untuk query update-nya di query builder. Update ya, update. Kita mengupdate yang kita update apa? Data-data yang kita bawa tadi, berarti $data. Oke. Kita mengupdate data yang kita bawa tadi, karena dia tadi banyak, maka yang kita update itu adalah dalam bentuk array, karena datanya tidak satu ya. Ada data nama ya, ada nomor HP yang akan kita update, maka kita update berdasarkan apa? Maka kita update adalah tadi berdasarkan ID ya, berdasarkan ID dokter. ID dokter. Nah, ini kita mengupdate-nya berdasarkan ID dokter. Yang mana ID dokter itu ya. Nah, dia sama dengan $ID. Jadi $ID yang ini. Ya, $ID yang ini. $ID. Oke. Oke, kemudian kita return ya, return query. Ya, selesai kita tes apakah ini sudah berhasil kita membuatnya. Oke. Nah, ini ada error lagi. Coba siapa yang tahu apa errornya? Nah, jadi kalau error di sini belum tentu bisa jadi di baris di atasnya. Ini kita besarkan aja biar kelihatan. Ternyata ya mungkin sudah bisa nebak apa di sini sudah ada garis merah, yaitu iya. Nah, ini oke, selesai. Kemudian di bawahnya ada garis merah ya. Nah, ini apa kesalahannya? Ya, karena garis merah itu sudah bisa nebak. Kesalahannya adalah ini ya. Kita coba. Ya, sudah. Sekarang kita coba apakah kita sudah berhasil melakukan update data. Kita tes umpamanya ini. Kita coba yang namanya dan nomor HP mau kita edit. Ya, namanya kita ubah jadi Zahra, nomor HP-nya 08131999, kita simpan. Iya, sudah berhasil ya. Berarti kita udah selesai membuat sebuah tombol edit ya. Sekarang kita klik tombol hapus. Nah, ini belum ada respon. Masih ingat tadi gimana caranya supaya tombol ini kalau diklik ada responnya? Tentu saja sama kayak tadi, kita harus memberi dia sebuah kelas. Dan kelasnya kita panggil di script nanti. Oke, kita langsung aja ke coding. Kita cari tombol ya di view dokter berarti. Kita cari tombol delete tadi ya di tampil data. Nah, kalau tadi edit sampai di sini, sekarang ini tombol untuk delete ya. Sama kayak tadi, kita beri dia sebuah kelas ya. Kita beri dia sebuah kelas. Sekarang kita beri sebuah kelas di tombol edit ini, tombol delete ini.
Nama kelasnya kita beri saja ptn delete namanya, delete ya, kita simpan. Kemudian langkah berikutnya kita butuh juga modal untuk kotak dialog apakah jadinya dihapus atau tidak. Maka untuk itu kita kopikan lagi modal tambah ini. Modal tambah kita copy lagi sama kayak untuk edit tadi, kita copy modalnya sampai di sini ya. Nah, di sini copy, kita letakkan aja, boleh di bawah boleh di atas nggak masalah ya, tapi kalau urutannya tadi di bawah form edit, jadi form edit sampai di sini. Ini kita kasih label lagi form edit, berarti form edit sampai di sini, akhir form edit. Nah, di sini di bawahnya kita tambahkan ya, di sini adalah form delete. Ya. Kita pastikan tadi form ya di sini. Ini kita rubah namanya ya. Yang pasti kita rubah itu ini ya. Kemudian ID modal. Oke. Nah, di sini sekarang modal bodinya Anda lihat ini modal body. Kalau untuk delete itu nggak perlu. Maka ini dihapus saja. Modal body itu Anda hapus ya. Sampai di sini di atas kelas modal footer. Jadi sampai di sana itu Anda hapus, Anda delete saja. Oke. Sekarang tidak ada isinya. Oke. Kalau kita panggil kira-kira seperti apa? Kita coba panggil. Oke. Untuk memanggilnya kita butuh script untuk manggilnya. Jadi kita copy aja punya btn edit tadi. Ini ya, punya edit tadi kita copy saja. Ini kita rubah tadi namanya btn delete ya. Kalau btn delete itu dihapus, kalau tadi edit manggil ini kita kopikan. Kalau btn delete dihapus, maka dia akan memanggil, ini kita beri aja nama modalnya nanti delete modal. Delete modal ya, sorry. Jadi ini belum ada ya delete modal karena form yang kita kopikan belum kita ganti namanya tadi. Ini kita rubah dulu namanya menjadi delete modal ya, kita save, kita lihat dulu hasilnya bisa nggak dia manggil. Ini karena ID ya, nanti dia manggil ya btn delete. Oh sorry ya, salah lagi. Btn delete, kalau dia diklik maka dia akan memanggil modal delete modal ya. Kita lihat ya, kita simpan, kita refresh, itu nggak dia bisa memanggil modal itu. Kita klik, ya udah muncul ini. Cuma tentu saja ini kita rubah, apakah jadi dihapus atau tidak. Jadi ini yes atau no ini ya. Kita ganti tombolnya di modal delete tadi ya. Apakah mau diganti? Kalau ini berarti ya, berarti ya. Mau dihapus nggak? Iya. Tapi kalau yang di atas ya, ini umpamanya batal ya. Oke. Jadi ini lihat, kita refresh. Mau dihapus? Sudah ada. Cuma apa yang dihapusnya? Kita buat kalimatnya dulu di modal body tadi. Tadi modal body jadi kosong di sini. Sekarang kita isi, umpamanya Anda mau pakai berapa ya? H3 umpamanya. Nah, kita buat pertanyaan, apakah yakin mau menghapus data ini? Tidak seperti itu aja isinya. Agar bisa dihapus, kita harus tambahkan sebuah input tipe hidden di sini.
Ya, input IP ident ini nanti kita ambil berdasarkan NIM, berdasarkan kelasnya. Jadi input IP ident, NIM-nya ID dokter, kelasnya ID dokter. Kita akan mencoba ngambil suatu tombol ini diklik, sebenarnya dia membawa sebuah kelas bernama ID dokter, tetapi tidak kelihatan karena dia input IP ident. Ya. Di suatu diklik nanti, sebenarnya dia membawa sebuah kelas yang bernama ID dokter yang tidak kelihatan. Maka untuk menghapusnya, kita tambahkan di script hapus tadi masih kosong, belum ada isinya, baru hanya memanggil modal saja. Maka ini kita isi, ya. Pertama kita ambil data dari tombol itu tadi ya, dari tombol delete tadi. Kita ambil datanya, jadi cara ngambilnya sama kayak tadi. Ambil dulu cons variabelnya tadi ID umpamanya dollar this, ya, kita ambil data sama ya kayak edit tadi, kita ambil dulu ID-nya. Free. Nah, setelah kita ambil, maka kita akan delete ya berdasarkan ID ini nanti. Maka kita ini tadi sudah kita ambil variabelnya, kita tampung ya. Setelah kita tampung, nah, kemudian kita set data itu ke tombolnya. Oke, caranya kita ambil ya dollar. Ingat kalau mau ngambil kelas apa awalnya titik ya, titik apa nama kelasnya tadi kita buat adalah ya, kita lihat tadi kita membuat nama kelasnya ID dokter ya, ID dokter, ID dokter. Oke. Set file ID ya, berdasarkan ID ini ya, file ID. Nah, sama seperti di bawah tadi ya, file ID berdasarkan ini. Oke, jangan lupa apakah ada garis merah? Kalau tidak, berarti kita bisa lanjutkan ya. Kita akan buat function delete dokter di controllernya. Kita akan lanjutkan ke controller. Kalau ini sudah oke, tidak ada masalah. Kita lanjut ke controller. Controller dokter ya. Functionnya sama seperti function edit ini. Jadi kita boleh kita copy, kita rubah saja. Oke. Kita copy. Jadi function edit ya. Kita buat aja umpamanya functionnya function delete. Nah ini ya datangnya dari mana kok? Apakah harus nama function delete? Nah bisa dilihat dari view dokter, dari modalnya tadi. Ya, kalau apa dia akan pergi ke sini, dia akan mencari function delete yang ada di controller dokter. Jadi kalau tombol ini iya kita klik ya, karena input IP submit, dia mencari action ya, ketemu di sini, dia akan mencari controller dokter function delete ya, makanya di sini kita harus membuat namanya function delete. Nah, ini sama, cuma datanya nggak perlu lagi ya, nah kita mau ngapus ya. Oke. Jadi ini kalau sebelumnya adalah update, maka kalau untuk controller tentu saja, kalau untuk delete, maka ini kita rubah saja menjadi delete ya. Ini kita rubah jadi delete dan direct to dokter. Oke, sama. Ya itu aja yang berubah di sini. Copy aja, rubah ini. Artinya nanti dia akan pergi. Wah, ini tentu saja ini tidak ada lagi ya. Kenapa ada garis merah ya? Karena kalau di sini tadi ada dollar data isinya ini,
Sekarang kita tidak perlu download data karena kita mau ngapus berdasarkan ID ini. Jadi ini kita hapus saja. Ya. Ya, kita hapus berdasarkan download ID. Tinggal kita sekarang ngapain coba? Kita sekarang membuat function ini delete dokter. Kita buat function ini, letaknya di mana nanti di modal. Ini kopikan saja biar sama dia. Kadang salah satu huruf kita pusing nyarinya. Jadi ini di copy, kita pergi ke model. Di model kita buat functionnya public function. Ya, nama functionnya tadi sudah ya. Oke, sekarang kita buat query untuk ngapusnya. Apa query-nya? Sama seperti biasa kita query boleh sama ini sampai di sini sama nanti. Oke, karena query-nya mirip ya boleh kita copy saja. Copy. Kalau di sini this debatable sampai dokter sama. Kalau ini karena dihapus tentu saja berubah jadi delete. Oke. Ya, dolar data dia tidak ada dolar data maka ini dihapus saja. Ya, hapus ya berdasarkan ID ya. Berarti berdasarkan ID ini dihapus. Oke. Udah itu aja. Jadi mirip hanya tinggal menghapus dolar data dan ganti update jadi delete. Ya, selebihnya itu sama. Nah, sehingga untuk memudahkan nanti Anda copy aja biar lebih cepat. Oke, sekarang kita tes lagi apakah kita berhasil nih menghapus. Kita refresh dulu. Kita lihat yang ini, yang di atas ini satu-satu Zahra. Kita mau hapus karena ada dua gitu ya. Kita hapus, delete. Yakin mau menghapus? Ya. Oke, sudah terhapus. Oh, belum ya? Belum. Nah, ini ada apa? Kita lihat ya. Kayaknya kita belum berhasil tuh menghapusnya. Kenapa tidak mau di delete? Loh, kok ini namanya Zara semua ya? Berarti kita waktu melakukan tombol edit ada sebuah kesalahan. Oke, kita lihat kenapa namanya berubah semua. Oke, biasanya kayak gini di query ya, di update. Oh ya, ini seharusnya oh, ya, ini seharusnya di sini. Oke, sehingga kalau berubah datanya ya tidak semua namanya berubah. Kita coba ganti umpamanya ini dengan Farhan. Oh ya, ini tidak semuanya lagi berubah. Jadi berarti tadi karena kita kopikan query dari update salah, maka ini juga jadi salah. Query hapus tinggal memindahkan komanya. Oke, ya kita lihat lagi apakah berhasil dihapus. Oke, kita hapus umpamanya yang 333. Ya, belum juga, belum terhapus. Kita lihat lagi skripnya tuh ini ya. Ya, kenapa kita belum bisa melakukan penghapusan? Maka kita lihat ke coding kita lagi. Kita lihat di tombol hapus ya, tombol hapus. Nah, ini tombol hapus. Oh, ternyata di
sama kayak tombol edit ya, dia harus membawa data kayak gini. Kita tambahkan aja, kita tambahkan ini ya, tapi dia hanya data ID aja yang di bawahnya ya. Kita boleh kopikan di sini ya, di sini ya. Jadi dia menghapus nanti berdasarkan ID yang diambilnya, karena banyak ID yang lain ya, maka yang terbawah itu nanti adalah ID khusus. Pokoknya kayak gini kita hapus. Kalau kita refresh lagi ya, kita hapus ya, sudah terhapus ya. Sekarang kita sudah punya 7 data. Kalau kita hapus lagi ya, tinggal 6 ya. Jadi jelas kesalahannya tadi. Mari kita belajar dari kesalahan supaya lebih mudah mengingatnya. Kemudian tolong dirapikan tampilannya, umpama kayak gini, ini belum, judulnya belum ada, apakah ini tulisan terlalu besar, ini kita rapikan saja biar nanti lebih indah dilihat. Oke, di video ini tidak saya kasih tahu, Anda aja yang berubah sendiri karena letaknya Anda pasti sudah tahu di modal tadi. Kemudian ada sedikit yang mau kita tambahkan, yaitu masalah validasi. Kalau di sini kita klik sekarang save, tanpa kita isi datanya, maka di sini kita lihat hasilnya ya, akan tidak terisi ya, tidak terisi. Kemudian seharusnya ada pesannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, karena saya sudah tambahkan sebuah validasi, atau kita tambahkan data lagi yang ada ID yang sama. Umpamanya ini kita kopikan, kita tambah, kita simpan. Nah, seharusnya ini tidak tersimpan lagi. Ya, tidak tersimpan, memang hanya satu data. Nah, kalau Anda coba di latihan Anda kemarin, pasti ini akan error tiba di sini. Atau kalau kosong tadi akan ada sebuah data kosong. Nah, untuk itu kenapa ini bisa dilakukan? Karena saya sudah tambahkan di controller ya. Sebelum data itu disimpan di controller simpan save kemarin, nah di controller save itu saya sudah tambahkan ini ya. Jadi data itu dicek dulu ya berdasarkan ID dokter. Ini berdasarkan NIM ya. Jadi ini adalah NIM dari ya, kalau tambah tadi input IP tag, NIM-nya apa. Nah, kalau kita cek berdasarkan NIM-nya, kemudian kita tentukan rule-nya, aturannya. Kalau required itu artinya dia harus diisi, tidak boleh kosong. Kalau is unique itu artinya dia harus unik. Artinya kalau sudah ada ID dokter yang dientrikan di database sebelumnya, dia nggak mau. Maka dia dicek dulu sebelum disimpan, dicek dulu di nama tabel, kemudian apa nama filenya. Ya, jadi Anda bisa tambahkan ini. Kemudian tadi kan masih diam ya, jadi nggak ada pesannya. Apakah apa yang salah? Kan nggak enak juga, nggak lucu juga kelihatannya pas kita nyimpan data nggak tersimpan tapi nggak ada pesan-pesannya. Maka untuk itu Anda bisa tambahkan di form tambah untuk memberikan pesan-pesannya ya, di view ya, berarti di view kita tambahkan di view tambah ini. Nanti Anda bisa letak aja di sini. Umpamanya kita coba di sini, kita tambahkan pesan. Ya, kita coba ini dulu. Jadi kita pakai flash data, kita ambil pesan errornya, nanti kita jelaskan. Kita coba tes dulu. Kalau dia dalam keadaan kosong, kita simpan. Nah, ini belum kita refresh ya. Nah, ini muncul ya. ID dokter harus diisi karena kosong tadi. Kalau dia sama, ya seperti tadi ada apa ya.
Oke, ID dokter sudah ada. Ini untuk ngecek validasi sederhana. Jadi kalau ada yang salah, maka validasi ini akan mengeset pesan get sessionnya akan diberi pesan ya, berdasarkan apa pesan list errornya akan diambil, maka nanti ditampilkan ya, akan ditampilkan di form tadi, akan ditampilkan di form tambah tadi ya, di sini ya, maka akan ditampilkan isi dari kesalahan-kesalahannya tadi apa gitu. Jadi untuk validasi ini akan kita bahas juga nanti di pertemuan berikutnya masalah login ya. Jadi untuk itu Anda coba sekarang apakah ini berhasil atau tidak ya. Nanti itu lebih jelasnya kita jelaskan lagi di pertemuan berikutnya masalah controller login. Jadi di sini yang perlu Anda ingat ya, Anda bisa aja menambahkan rule-rule yang lain. Kalau ini sekarang rule-nya harus diisi dan unik. Nah, nanti sebenarnya banyak rule-rule yang lain. Apa contohnya? Bisa lihat di kodeiniter.com, kita bisa lihat rule apa aja yang ada. Kodeiniter.com ya, di manualnya bisa kita lihat, kita ketikkan saja di sini validation. Kita lihat validasinya apa aja yang disediakan. Ini validation. Kemudian kita cari rule gitu ya, rule apa aja yang tersedia. Nah, ini rule-rule yang tersedia. Pertama kita pilih tadi adalah is unique ya. Ini untuk ngecek ya, yang ke dalam database langsung. Tadi ada apa lagi berikutnya, require ya. Oke, require. Ya ini ya, tidak boleh kosong. Nah, Anda bisa banyak rule-rule yang lain yang bisa Anda gunakan. Umpamanya nanti kurang dari ya. Umpamanya max length ya, jadi di password itu biasanya sharing minimal password umpamanya 8 karakter dan sebagainya ya. Ini bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan nanti ya. Oke. Itu saja mungkin di pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan terutama pembahasan masalah validasi ya di pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.